Teknik Sipil akan mempresentasikan tarif layanan jasa produksi yang ada di laboratorium jurusan Teknik Sipil. Yang pertama ini adalah daftar biaya jasa penyelidikan tanah. Ini dari laboratorium uji tanah. Yang ada di slide ini adalah tarifnya. Jadi contoh di sini ada penyelidikan lapangan handbore maksimum 5 meter untuk satu titik, tarifnya 1 juta. Tapi untuk pelaksanaannya dia harus minimal 3 titik. Kemudian ada bor dalam maksimum 30 meter. Untuk keadaan tanah, untuk bor yang di atas tanah itu 1 meter itu 800 sampai 1 juta. Kemudian keadaan yang berbatuan itu 1 meter 1.200.000 tergantung keadaan tanahnya. Ini yang undisturbed soil sample ini apa ini ya? Neveri. 1 tabung 250.000. Kemudian soil sample adalah pengambilan sampel yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, kita mengambil sampel itu sesuai dengan kedalaman yang dia inginkan. Nah, itu sampel yang tidak terganggu. Kita harus sediakan tabung, kemudian pelaksanaannya memakan waktu. Nah, sehingga kalau ada yang minta UDS sampel, kita tambah biaya lagi. Tetapi ini sangat jarang. Karena lokasi kita di Sulawesi Utara tanahnya tanah keras, berbeda dengan Kalimantan, Jawa dan lain sebagainya yang gampang mendapatkan sampel UDS. Kalau kita pakai sampel UDS, kita hanya tekan ke bawah, kita pukul tumbuk ke bawah. Nah, kadang-kadang tabung kita peot karena saking kerasnya. Ya, itu UDS. Kemudian ada SPP. Nah, sama juga diminta SPP itu kita tiap kali tumbuk berapa kali. Tapi ini jarang. Kadang-kadang kita udah input ke pengujian kedalaman yang 800 atau 1 juta tadi, atau 1,2 kalau daerah pelaku. Kemudian ada dynamic penetration itu 1 titik 450. Kita minimal harus 10 titik di lapangan. Karena kita membawa 3 orang dengan mobil dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus ada biaya. Dan kemudian kepadatan lapangan atau sendcon sama 10 titik minimal 450. Segala lapangan juga sama 450 per titik dan minimal ada 10 titik di lapangan. Kemudian pekerjaan laboratorium. Nah, ini pekerjaan di dalam lab. Ini tarifnya. Jadi kalau kadar air, berat besi dan berat jenis satu paket itu 350. Kemudian batas-batas afterbirth itu 350, analisa air 300, analisa hidrometer itu 400. Kemudian ada engineering properties, direct shear 250, UCT atau unconfined compression test 200.000, consolidation test 750.000, permeability test 350. Kemudian kepadatan laboratorium. Nah, kepadatan laboratorium itu ada standar dan modified. Kalau tanah kita mungkin masih bisa 4 juta dan 4 juta setengah. Tetapi kalau situ kita nggak bisa 4 juta setengah karena ini makan waktu yang lebih lama dan pekerjaannya lebih berat. Nah, jadi kita tarifnya adalah 5.500.000. Ini untuk lapis fondasi agregat kelas A maupun lapis fondasi agregat kelas B. Itu yang dari lab uji tanah. Nah, kemudian ini rincian yang boleh saya kasih gambaran ke ibu bapak, ibu direktur yang terhormat, ibu wadir 2. Jadi kadang-kadang orang mengatakan yang tipis-tipis banyak gampang dapat. Nanti selanjutnya kita kasih lihat betapa sulitnya pekerjaan kami ini. Ya. Ini pekerjaan bor, ini perhitungan kita. Jadi kita di luar konsep dari Pak Tony, Pak. Ya, gaji operator kita saat sekarang ini, saya punya satu operator gajinya 275.000, tertinggi di Sulawesi Utara. Ada orang yang mau kerja. Karena dia punya skill tertentu, dia punya tenaga yang kuat, dan dia punya kemauan. Kemarin operator saya dipinjam oleh Kajur, dibayar, bukan dipinjam, dibayar buat penelitian. Ibu Kajur 3 kali pakai payung, orang berdiri terus di panas. Jadi seperti itu tantangan. Nah, ini kemudian
dalam gaji pekerjaan Polri itu ada 4 orang, 1 operator, 3 pembantu operator, 225.000. Ya, kemudian solar 5 liter dalam 1 hari kita perkirakan kita bisa pakai. Kemudian ada rokok. Kemarin Kanjeng bilang kasih hilang untuk rokok, ini yang mau tulis. Tapi tetap mesti tulis. Orang-orang kalau yang ada rokok lebih baik jangan dikasih rokok daripada tidak dikasih makan nggak apa-apa. Rokok yang utama, ya susah. Ya, kemudian ada bensin 3 liter, ini buat genset dan lain sebagainya atau alkohol. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi ini 450.000 buat 4 orang 3 kali makan, pagi, siang, malam. Karena kalau orang ada di lokasi yang mungkin pulang makan di rumah. Dompet rumah di Tomohon, dompet lokasi di Kotong Bahu, pulang mati lebih mahal. Ya, jadi tinggal di situ. Kalau uang nginapnya tidak ada, karena orang tidur di hutan, orang tidur di got, orang tidur di kuala, pasang tenda. Itulah yang menjadi mahal, Ibu Direktur. Kalau orang sedang penginapan lagi, yang efisien pekerjaan. Oke, jadi konsumsi 4 orang 450 dalam 1 hari, lainnya 100.000. Total dalam operasi saya 1 hari itu mengeluarkan biaya 1.706.500 rupiah. Itu biaya dalam 1 hari. Kemudian ada maintenance. Ya, maintenance alat. Saya hanya sampai pada mata bor, karena mata bor pasti habis. Las media dan lain sebagainya. Kalau perbaikan kecil-kecil, kemarin wajib gue bilang nanti minta di kampus, Bu. Lama Ibu. Kalau di lokasi mau tunggu di lapor di politeknik, lebih mahal bayar gaji daripada tunggu perbaikan. Tangani saja. Itu metode yang saya lakukan. Ya, 350 total pengeluaran 2.056.500. Nah, asumsi kalau saya punya pekerjaan 1 titik bor itu kedalaman 20 meter, 1 meter itu 800.000 kalau tanah ya. Nah, sehingga kalau 20 meter kita punya biaya jasa adalah 16 juta. 16 juta ini kalau kita bisa kerja 3 hari berarti 3 kali 2.056.000. Ya, bukan 2 juta kali, bukan 3 kali 2.056, enggak. 2 juta kali 1,706 tadi baru tambah plus 350 karena biayanya satu titik itu baru 350 bukan per hari, ya. Sehingga kita akan dapat bahwa kalau 3 hari kerja biayanya adalah 5,46 sekian. Nah, sisanya adalah 10.530. 10 juta ini nanti yang akan kita bagi sesuai dengan asumsi mungkin Pak Tony tadi, ya. 30-70. Nah, seperti itu. Politeknik nggak pernah mungkin akan rugi kalau kerja. Tidak pernah kan? Kalau bilang rugi ya mungkin. Alat sebulan punya, so kau pakai, tinggal kelola aja yang mungkin rugi. Cuman besaran ini yang nanti berpengaruh. Seandainya di lapangan ada kendala. Misalnya hujan, target kita 3 hari kerja, hujan terus nggak bisa kerja. Kenapa dia bisa kerja? Kalau ada kilat mati orang. Karena diisi semua yang mau kerja. Takut, kemudian mau kerja di lapangan terbuka. Kemudian kalau ada kerusakan alat, ya bisa kerja. Nah, ini yang membuat pendapatan kita akan berkurang. Nah, ini coba saya tampilkan satu gambaran yang pernah saya alami. Mungkin Pak Vivi juga lama di Rektana, banyak pengalaman-pengalaman. Yang ini satu gambaran bahwa kita kerja di Juang 30 meter dari Jakarta. Seperti ini kita memindahkan alat. Jadi kadang-kadang tipis enak, ya inilah enaknya. Orang kerja kita 4, kita harus cari orang kampung 8 orang, menurunkan dan menaikkan alat. Alat ini kita potong jadi 5 bagian, supaya ringan, supaya mampu bisa dipindahkan. Ini kesulitannya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Nah, baru pindah lagi. Ini 30 meter dari bawah, ini di longsoran Lamongan. Ini kenyataannya, dan kita mesti naik belum kelihatan di atas jalan itu. Itu pekerjaan kita dari bawah sana. Nah, jadi harga tadi bisa 800.000 atau 1 juta itu tergantung dari medan seperti ini. Dan kadang-kadang kita terjebak. Kita tidak tahu lokasinya, kita tidak kuasai medannya. Kita sudah tahu 800, ternyata modelnya seperti ini. Kita nggak bisa secara profesional, kita nggak bisa naikin lagi. Udah, kita harus tetap kerja. Ya, ini kondisi yang ada. Ini mesti ngomongin terus ini. Laboratorium
kemarin orang bertanya Ferry boleh mau minta tolong ada tenaga membantu akan orang mau bikin penelitian 4 orang. Dia bilang boleh, DP biaya 7.450.000. Memang sekali dong lihat, masa kayak gitu? Tapi setelah orang lihat di lapangan memang sangat sulit pekerjaan yang dilakukan itu. Mungkin nanti kalau di Lembe itu ada kegiatan juga dari Merferi untuk bor air, boleh juga kita lihat bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan bor di Lembe nanti. Yang berikut dari jurusan laboratorium uji material, ini ada sekitar 18 item yang bisa banyak. Ada 33 item yang bisa dilaksanakan di laboratorium. Yang pertama itu ada pengujian abrasi. Tarifnya itu 500.000 per sampel. Di sini kepala lab sudah merinci ada biaya listrik, pembelian alat, ada operasional lapangan dan kebakaran serta tenaga peneliti dapat dilihat di tabel ini. Jadi mungkin dari selisih dari tarif kemudian dikeluarkan dengan komponen-komponen ini akan kita peroleh pemasukan dari tiap pengujian ini. Kemudian ada pengujian kadar air untuk agregat halus 200.000 per sampel, kadar air agregat kasar 200.000, berat jenis dan penyerapan agregat halus. Yang ini semua ini memang dilakukan di laboratorium. Ini semua hampir semua ini banyak dilakukan di laboratorium Politeknik Manado, karena laboratorium uji material ini sudah banyak bekerja sama dengan pihak-pihak industri, sehingga banyak juga yang mempercayakan peran PLF ini. Salah satu yang dari laboratorium uji material ini mempertahankan bahwa memang kalau pengujian-pengujian seperti ini biasa ada pihak-pihak luar yang ingin mencari keuntungan sendiri. Misalnya orang suka hasilnya A, sehingga ada juga sering-sering datang kalau boleh kok itu hasil bikinnya supaya dia sesuai. Tapi kalau dilihat uji material, orang PK Paralel ini tidak pernah ada terima yang begitu. Atas dasar itu sehingga memang kalau orang lihat sekarang banyak sekali yang mempercayakan bekerjasama dengan lab uji material, karena mempertahankan apa hasil yang dihasilkan oleh lab uji material itu, hasil uji itu yang akan dikeluarkan oleh kepala lab. Jadi tidak akan merekayasa data-data yang ada. Karena memang kenyataannya kalau orang lihat di lapangan banyak sekali hal-hal seperti ini yang bisa terjadi. Kalau orang cuma mau cari untung sendiri, bisa saja, terima saja. Orang bikin datanya seperti ini dikeluarkan. Tapi selama ini lab uji material berusaha mempertahankan integritas dari laboratorium uji material yang ada di Politeknik Negeri Manado. Kemudian untuk ada juga di sini laboratorium konstruksi kayu. Meskipun saat ini masih belum ada yang jaga datang ini atau cuma ada yang kecil-kecilan, tapi kepala lab mencoba membuat tarif layanan di sini. Untuk jasa pertama ada potong kayu. Ini sedang ketam kayu pada keempat sisi. Untuk 1 meter panjang kayu kelas 1 20.000, kayu kelas 2 17.500, kayu kelas 3 15.000. Artinya untuk 1 meter kalau potong mau potong 2-3 kali dia bisa tarifnya seperti itu. Kalau di sini juga ada tarif, misalnya kepala lab mencoba membuat, kalau ada kegiatan produksi lemari 4 pintu untuk tarif 3 juta, maka pengeluarannya di situ ada menggunakan listrik 300.000, ada pemeliharaan alat 100.000, operator lapangan 1 juta. Tentu operator lapangan ini tenaga-tenaga yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Kalau dia kerjanya ada berapa hari, ada biaya konstruksi dan lain sebagainya. Kalau membuat lemari 3 pintu, tarifnya 2.500.000, listrik 300.000, pemeliharaan alat 100.000,
operator lapangan 1 juta, dan untuk membuat lemari 2 pintu tarif 2 juta, listriknya 300.000, pembelian alat 100.000, dan operator lapangan 750.000. Kemudian yang terakhir dari laboratorium survei dan hidrolika, kepala lab saat ini tidak ada karena sedang membantu Direnteng untuk pengadaan menara air yang akan digunakan di lab. Di sini ada layanan pengukuran lahan 1 hektar, tarifnya 2.500.000 dengan komponen tarif untuk listrik 11.500, pemeliharaan alat 25.000, mobilisasi 250.000, operasional lapangan 750, dan kebakaran 500.000, serta tenaga pendukung 250.000. Di sini ada biaya kebakaran karena kalau untuk pengukuran lahan biasanya datanya itu harus kita olah, dan itu dibutuhkan tentu skill. Tidak semua orang bisa melakukan pengolahan data seperti itu. Kemudian pengukuran jalan untuk 1 km tarifnya 4 juta dengan komponen tarif listrik 10.000, pemeliharaan alat 25.000, mobilisasi 500.000, dan operasional lapangan 1,5 juta, serta jasa pendukung, tenaga pendukung 500.000. Pekerjaan stake out ini untuk 1 titik 100.000 dengan komponen tarif listrik 10.000, pembelian alat 10.000, mobilisasi 10.000, operasional lapangan 25.000. Demikian dari beberapa laboratorium yang ada di jurusan teknik sipil yang sudah menampilkan tarif layanan jasa dan produksinya. Terima kasih.